Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan drama antara Paula dan juga Baim Wong yang sekarang ini kuasa hukumnya sudah sangat frontal menurut aku berbicara di media. Mereka udah kelihatan banget kayak mau saling serang gitu. Apakah ini adalah mewakili para kliennya yang kelihatan banget antara kedua kuasa hukum itu saling serang satu sama lainnya. Terkait dengan isu penyakit 3 huruf tersebut ya yang sudah banyak beredar di media nasional Indonesia, ini aku lihat-lihat ya dari keterangannya kuasa hukumnya Paula. Ada nggak sih jawaban yang secara nyata kita pengen dengar gitu netizen ya pastinya itu benar atau enggak, hoax atau enggak. Karena kata-kata 3 huruf tersebut itu dugaannya ada di salah satu salinan hasil putusan persidangan. Nah, kita coba lihat nih teman-teman ya. Ada salah satu statement dari kuasa hukum Paula yang memberikan pengandai-andaian. Misalnya adalah terkait dengan sakit panu. Ini waktu aku lihat di TV One kan, waduh gila ya. Mereka tuh berdebatnya luar biasa. Dia bilang begini bahwa yang menyebarkan tentang hal-hal sensitif di hasil sidang Baim Paula itu menurutnya hanya ada 3 pihak dugaannya gitu ya. Pertama adalah penggugat, tergugat ya antara Paula ataupun juga timnya Baim atau juga dari pengadilan. Hanya itu doang begitu. Nah, dia ngasih pengandaian terkait dengan sakit panu. Sakit panu aja yang sesederhana itu aja, itu kan bisa ngebuat orang malu apalagi sesuatu hal yang jauh lebih besar. Tapi apakah ini menjawab terkait dengan penyakit tersebut benar atau tidak? Atau cuma sekedar masalah etika atau masalah prosedural? Ini salah satu kode yang menurut aku sudah mulai membuka apa yang sebenarnya terjadi. Panu saja, Panu saja punya konsep. Misal contohnya, Anda kena panu. Ini mau kemana nih? Contoh gitu ya. Itu aja akan memalukan gitu kan. Nah ini, sesuatu yang lebih pada itu. Penyebab itu Dipublikasi. Dan itu pun belum terbukti. Dan itu pun belum terbukti. Ada 2 interpretasi. Ini juga sulit ya. Maksudnya apakah ini panu itu mau diarahkan kepada dugaan perselingkuhan atau kedugaan penyakit yang 3 huruf tersebut. Katanya belum terbukti gitu. Karena kan isunya juga tentang itu juga teman-teman ya yang ada dalam sebaran yang di media sekarang ini. Nah terus responnya katanya belum terbukti. Tapi menurut kuasa hukumnya Baim ini sudah terbukti. Ya memang betul ya kalau sudah ada terbukti atau tidak terlepas nilai kebenarannya benar atau enggak gitu kan ya. Yang paling benar adalah penilaian dari Allah kan ya. Tapi kalau secara hukum positif, kalau sudah ada putusan ingkrah dari hakim, itu sudah dikategorikan fakta. Ini yang dijawabnya responnya. Gitu. Dan kemudian ini yang di-share itu adalah cuma 1 lembar yang sebenarnya tidak berkaitan dengan lembar-lembar selanjutnya. Itu yang kita komplain gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya itu terjadi gitu kan, dan itu tidak terbukti, gimana? Gimana? Jadi belum terbukti tidak ada bukti. Ini di belakang ada 2 saksi. Terbukti. Itu kata dia. Hakim mengatakan itu terbukti. Terus responnya itu kan kata dia. Oke, ini definisi terbuktinya ini harus di-clearkan. Terbukti secara hukum positifkah atau terbukti secara makna nilai kebenaran? Ya itu yang sedang menjadi pertanyaan begitu. Cuman nih ya ngomongin soal bukti nih teman-teman. Sekarang juga muncul lagi nih banyak rekaman-rekaman yang dugaannya adalah suaranya Baim dan juga Paula. Ini yang salah satunya yang menurut aku paling menyolok adalah ada rekaman yang suaranya mirip kayak Paula dan juga Baim. Itu lagi ribut terkait dengan chattingan dengan sosok pria inisial N. Namanya disebutkan jelas di sini. Dia bahkan Baim suaranya mirip ini mengatakan dengan jelas bahwa ini aku bacakan ini kok mesra banget kamu chattingan sama si N tersebut. Ini salah satu cuplikan ya teman-teman. Nggak mungkin, ini tiap hari tanggal 8, tanggal 9 intens. Ya kan atas yang dilihat sayang aku udah jalan. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Kamu nggak akan bisa muter-muter. Sekarang udah ke gap kamu. Kamu sudah ketangkep basah judulnya. Tuh, hai sayang, how are you? Kangen lu nih. Apa katanya? Hai sayang, how are you? Kangen nih gitu. Oke, mungkin temen gitu ya antara bestie kan bisa juga siapa tahu. Terus Tadi siang Bobo mimpiin lu, jadi kangen deh sama lu. tadi siang Bobo mimpiin lo, jadi kangen deh sama lo. Masa sih kalau sama bestie, kalau saya ini benar ya suaranya Baim dan Paula, kayaknya udah aneh ya.
sebesti-bestinya antara laki-laki dan perempuan. Mungkin kalau perempuan oke lah, tapi kalau laki-laki sama laki-laki juga aneh banget, apalagi kalau aku bingung nih, nggak masuk akal nih sebenarnya. Lanjut lagi. Gue lupa info lo nih, pada 2 hari kemarin tidur di rumah Vina. Gue lupa info lo karena 2 hari lalu tidur di rumah Vina. Lalu. Tapi bang, aku udah cari hubungan sama dia. Lalu, Bang, selatan info lo kirim obat. Kirim obat. Aku deg-degan lo, aku nggak pernah lo tau gini. Ya udah deh, lo sehatnya baik, darling. Ini Niko yang ini. Nah, lo. Aku nggak pernah lo ngecek-ngecek ini. Oke. Ini rekamannya kelihatan clear banget ya. Suaranya yang terduga Baim dan Paula itu sama-sama deket. Jadi dugaanku, ini adalah rekaman yang dalam handphone, mungkin dimasukin di kantong. Cuma memang yang paling clear adalah suaranya Baim. Jadi dugaannya yang merekam ini siapa, dugaannya adalah dari pihak Baim gitu. Karena lebih clear, lebih kuat suaranya Baim dibandingkan dengan Paula. Dan ini adalah secara live ya, beda dengan telepon. Kalau telepon kan kita bisa tahu ya, tipikal yang sumber suaranya itu kan bisa langsung. Tapi kalau suara di loudspeaker, kalau di handphone kan kelihatan tipikalnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu bukti-bukti kan ya. Terus ada juga perdebatan ini kuasa hukumnya Paula dan juga Baim di acara TV One. Ini ngotot banget terkait dengan adegan yang berada di dalam kamar. Menurut tim kuasa hukumnya Baim, itu Paula dan pria N tersebut itu berdua doang di kamar sampai jam 4 subuh katanya. Tapi menurut timnya Paula, nggak betul, itu ada istrinya. Mana buktinya? Ini ada A, B, C, dan D. Coba kita lihat nih cuplikannya, karena ini saat kuasa hukum itu sudah dikuasai oleh emosi menurut aku ya, justru itu akan semakin merugikan kliennya. Akan banyak keceplosan-keceplosan yang semakin menunjukkan fakta. Terlepas ini etika atau enggak, karena kan sekarang diributkan ini adalah masalah etika. Harusnya nggak boleh dipublikasikan begitu. Tapi sudah terpublikasikan. Entah siapa yang melakukan hal tersebut, kita bisa cek di jejak digital sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaannya Makanya apakah hakim itu kalau berdua-dua? bukti luyus. Tidak berdua-dua gitu kan. Berduaan, Artinya, ketahuan. oke, kalau misal begitu, Sudah kalau misal dibukti secara begitu, sah, kok masih makanya- ada Berdua sedang mengobrol permasalahan rumah tangga atau seperti apa? Tidak tahu, pokoknya berdua Misal malam itu perjuangan. sebentar. pada saat itu ya, itu dia mengobrolkan tentang apa yang terjadi pada diri dia, terutama tentang keluarga. Tapi ngobrol Dan sampai kemudian, jam 4 sebentar. subuh. Bukan Ngobrol berdua, sampai gitu kan. jam 4 Dan subuh kemudian itu si sudah yang nggak benar. ngomong itu Dan apa itu yang istri harus orang. dilindungi sama dia? Siapa? Yang perlu dianggap apa yang dihormati? Itu sudah Kan gitu. dibenarkan Nah, oleh bahwa sebab itu ada laki-laki makanya, di kamar. untuk apa dia mengumbar-umbar Dia itu? sendiri Dan membenarkan. kemudian pada saat ini gitu kan, pada saat itu pembantu masuk, apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa. Dan kemudian di situ juga Ini ada yang bukan lain. pasal Anak-anak juga perzinahan. ada gitu kan. Bukti juga lemah menurut Anda begitu? Khusus Kalau bisa pasal itu kan seseorang perlu Oke. aja. Oke. Jadi dari timnya Baim pun mengakui bahwa ini bukanlah pasal perzinahan, tapi pasal yang apa tadi, nusuk ya, yang kayak salah satu komponennya istri durhaka gitu ya. Mungkin ya ini sudah clear sebenarnya kalau dibilang bahwa adakah bukti yang menunjukkan terjadi hubungan gitu ya di kamar tersebut. Aku lihat kayaknya tidak ada teman-teman. Cuman mungkin ada adegan-adegan yang dinilai itu tidak layak dilakukan karena kan tidak melulu harus yang seperti itu. Bisa aja mungkin cuman ngobrolnya dekat atau yang taci-taci, I don't know, mungkin karena ada saksi juga dari asisten rumah tangga yang tempat mereka tinggal itu. Nah, jadi kalau untuk yang berzina sudah dapat dipastikan tidak ada. Dan ini yang membuat aku juga semakin miris ya. Sebenarnya hal-hal seperti ini tidak perlu terpublikasikan. Tapi mau gimana lagi, karena Baim memang dari awal itu dia paling banyak dirugikan menurut aku ya. Dikatakan pelit, NPD, kemudian A, B, C, dan D. Hujatannya ke mana? Sosial media tuh banyak banget setahun terakhir. Dan baru beberapa minggu terakhir ini kayaknya bertolak belakang dengan kondisi awal. Sekarang Baim sepertinya lebih banyak yang mendukungnya. Apalagi ditambah dengan hal-hal terkait dengan dugaan sakit 3 huruf tersebut dan juga yang lainnya. Nah, ada salah satu statement yang juga harus kita pertimbangkan adalah dari mantan Hakim Agung, Profesor Gayus Lumbun, yang mengatakan dengan tegas kalau aku tangkap dari penjelasannya, sebenarnya gini, dia tidak mau mencampuri tentang putusan hakim. Apapun putusan hakim, itu adalah hak mereka. Dia tidak bisa melakukan intervensi ataupun juga mengomentari. Cuman yang dia komentari adalah bahwa hakim itu boleh
menentukan putusan apapun, tapi untuk beberapa hal itu tidak boleh dipublikasikan jika itu akan bertentangan dengan undang-undang yang lainnya. Dalam hal ini, menurut Profesor Gayus Lumbun, adalah adanya Undang-Undang ITE. Karena terkait dengan aib-aib tersebut yang itu sebenarnya tidak boleh dipublikasikan. Maksudnya gimana? Coba kita simak cuplikan yang berikut ini. Undang-undang itu memiliki wilayah. Hakim berhak menyantumkan apa saja. Saya tidak mencampuri wilayah hakim ditentukan dengan undang-undang. Kekuasaan kehakiman dan yang lain. Tetapi mengenai penyiaran, menyiarkan hak privat dalam kondisi seperti apapun, itu adalah larangannya menurut ITE. Nah, ini kan tentang Undang-Undang ITE ya. Aku juga sempat dengar waktu dulu si Bang Hotman Paris saya bilang bahwa Undang-Undang ITE itu tidak akan berlaku kalau itu adalah fakta. Nah, ini kan bingung nih, ini adalah permainan kata-kata. Kalau memang Undang-Undang ITE itu tidak akan berlaku kalau itu adalah fakta, ya kalian bisa menilai sendiri apakah ini bisa dikategorikan melanggar undang-undang atau tidak. Karena ini sudah sifatnya adalah data kualitatif ya, harus dilihat lebih detail. Dan yang dikritisi di sini adalah hakim yang sekaligus juga menjadi humas pengadilan agama tersebut yang dinilai seharusnya tidak boleh menyampaikan hal-hal yang sangat sensitif seperti itu disiarkan ke media. Ya, sekali lagi, ada statement yang di keputusan 3 menteri ya, kalau nggak salah Bang Hotman Paris kan ada revisi Undang-Undang ITE juga yang mengatakan bahwa kalau Undang-Undang ITE yang disampaikan itu adalah fakta dan untuk kepentingan publik ya seharusnya itu tidak bisa kena sebenarnya. Ya, sekarang kita lihat timnya Paula lagi berjuang secara hukum, melaporkan para hakim dan juga tim mungkin Baim juga ke komisi yudisial, terus juga ke lembaga-lembaga terkait yang menurut mereka bisa ngebantu gitu. Cuman dari perjuangannya tim Paula, aku tidak terpuaskan bahwa terkonfirmasi itu fakta atau fitnah terkait dengan sakit 3 huruf tersebut. Kalau untuk yang isu perselingkuhan orang ketiga, nah ini sudah dijelaskan. Dia sudah membuktikan A, B, C, dan D. Walaupun ada beberapa poin yang cukup memberatkan, cuman itu adalah ranah dari mereka, teman-teman. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, apakah akan ada penganuliran putusan seperti apa, karena kan lagi ada banding juga ya mereka prosesnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.